Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kabupaten yang sama seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa saya akan berada di Kabupaten Sampang selama 4 hari. Nah, hari ini kalau kemarin saya ada di kotanya, di Kabupaten Sampang, namun sekarang saya bergeser ke daerah utara, tepatnya di daerah Ketapang. Nah, kenapa saya datang ke daerah Ketapang? Awalnya sih niatnya untuk meliput karapan kelinci. Nah, ini besok nih hari Minggu, tingkat karisidenan. Namun di tengah perjalanan ada informasi ya menurut saya sih unik untuk saya angkat, untuk saya tampilkan, kita tayangkan. Nah, beritanya nih ada seseorang, informasinya dia sudah nggak asing lagi dengan para sesepuh di dunia karapan sapi. Namun informasinya dia justru tidak berkecimpung di dunia karapan sapi. Nah, sekarang dia sedang menggeluti itu. Namun alhamdulillah di balik itu semua, di sebelah saya ini ada Mas Salman. Hari ini saya tidur di rumah beliau. Terima kasih banyak Mas Salman sudah diberi tumpangan dan sudah dikasih tumpangan, bobo untuk rebah, dan disambut dengan sajian makanan yang hangat. Nih, yang hangat nih. Nah, itulah, walaupun sederhana, warm welcome-nya itu yang keren, Mas Bro. Nah, ikuti terus perjalanan YouTuber low cost. Kita start lagi mau ke kandang sapi. Kalau dikatakan pemain baru boleh lah, namun dia sudah banyak dikenal di kalangan sesepuh karapan sapi, khususnya di daerah Ketapang, Sampang. Seperti apa pembicaraan kita, gerebek pembicaraan eksklusif kita bersama pemilik bos baru, Dasman Salman, akan mendampingi saya. Cawi, boom. Wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, saya akan gerebek, ya mungkin dikatakan kandang baru. Bisa kita lihat kandangnya masih fresh, ya masih bau toko sepertinya. Nah, hari ini kenapa saya tertarik untuk datang ke sini, dikarenakan ada beberapa hal. Awalnya informasi di lapangan, beliau ini sukanya bukan di karapan sapi, karapan mesin, yaitu road race, Pak ya? Kuda Jepang. Kuda Jepang ya. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi, di sebelah saya ini adalah si pemilik dari sapi di belakang kita. Kalau boleh tahu Abah, namanya siapa? Big Boss. Big Boss ya. Nama Abah sendiri? Nama saya Haji Abdus Salam. Oh, ini yang beliau adalah Haji Abdus Salam. Nama timnya adalah Big Boss, Mbak ya. Oke, sebelum saya berbicara lebih dalam lagi, Abah, kenapa dikatakan Big Boss? Atau kenapa memilih tim nama dengan nama Big Boss? Nama ini merupakan juga keberuntungan. Jadi ketika ini diberi nama Big Boss, Iya.
itu yang artinya bos besar. Bos besar ya. Ya semoga ini jadi besar juga nanti. Insya Allah. Besar di Amin. Karapan artinya yang bisa menjuari segala event. Oh gitu, oke. Nah, Bapak Haji Abdus Salam ini awalnya bukan penyuka karapan sapi. Mungkin beliau suka, belum tersalurkan mungkin dulu. Nah, di sebelah beliau itu ada sebuah sepeda motor. Informasinya ini sepeda motor bagaimana, Mbak? Ini sepeda motor sebenarnya sepeda motor kesayangan. Gitu, Mbak ya. Kenapa, Mbak? Ini MP2 ini. Iya? MP2 buatnya juga mahal ini. Oh, gitu. Buatnya dulu 87 juta ini. Uang semua, Bro. Ya. Nggak campur kerupuk. Uang semua. Kemudian, Mbak, sering menjuarai, Mbak ya? Atau Iya, kami sering juara di event-event karena waktu itu memang kami juga kontrak joki-joki yang tidak tanggung-tanggung. Awan Welo kami kontrak di situ sama Ang Haris. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah Sobe, banyak piala di sana. Iya. Jadi nggak bawa piala, pasti bawa. Pasti bawa piala atau Iya, trofi ya. Iya. Nah, teman-teman pengen tahu trofinya sebanyak apa? Ini yang saya liput, yang saya shoot tadi, itu cuma sebagian. Ternyata masih ada 3 atau 5 lemari lagi. Cuman cukup satu lah. Nah, inilah trofinya. Nah, pertanyaan kedua, Bah. Kenapa dari kuda besi beralih ke sapi karapan sapi? Awalnya memang kalau saya itu kalau karapan sapi itu mulai dulu masih kecil dulu sudah seneng karapan sapi. Oh, sudah seneng, Mbak ya? Sudah seneng dengan karapan sapi. Kalau kuda besi ini hobi saya memang. Mulai dulu hobinya trek-trekan. Jadi hobi yang tidak tersalurkan akhirnya ketika saya sudah bisa beli sepeda yang mahal ini, akhirnya saya terjun di road race. Iya. Sebetulnya ini hobi lama kalau yang road race ini hobi lama. Iya, hobi lama, hobi SMA ini. Kenapa kok sekarang berubah haluan dari kuda besi 180 derajat pindah ke karapan sapi? Begini, ya mungkin masih ada sedikit kami juga turun di road race. Kebetulan keponakan saya dan Bung Lon itu sekarang masih ikut di event-event. Ya. Jadi yang dulunya kami punya sepeda motor MP1 sekarang sudah dirubah dengan ponakan saya itu jadi ke MP5, MP5 betul di situ. Sebetulnya apa ya? Mungkin karena ketertarikan saya kepada budaya Madura. Budaya. Jadi, karena sekarang karapan sapi udah modernisasi. Tambah maju dan tidak membosankan sekarang, artinya ketika start cepat startnya karena ada sensor, dan sensor gitu. Jadi saya tertariknya di situ juga. Dan juga apa ya, ini memang artinya bukan langsung saya berubah membuang ratusnya, enggak, saya tetap cuman ponakan saya yang lanjutin. Intinya regenerasi, Pak ya. Ya, karena saya lihat sekarang karapan sapi juga tambah asik juga. Tambah seru. Akhirnya saya sendiri sekarang alih profesi hobi ke karapan sapi. Iya. Untuk yang kuda besi diestafetkan ke keponakan saya dan Bunglon. Abah Abdus Salam pindah ke karapan sapi. Kedepannya, Mbak, ada rencana untuk dilombakan sapi ini? Pastinya iya. Pastinya insya Allah nanti ke depan akan saya ikutkan di event-event. Harapan saya ya memang itu sapi ini juara. Insya Allah ya. Artinya ini prospek lah, insya Allah prospek sapi ini. Dan tapi untuk saat sekarang memang kami belum lombakan karena memang masih memperbaiki semua, artinya masih mengefitkan sapi tersebut. Kami datangkan dari Pulau Sapudi juga untuk perawat. Oh, perawatnya. Jadi Abah Abdus Salam ini bawa boyong sapinya dari Pulau Sapudi, perawatnya pun dari Pulau Sapudi. Memang harus begitu, Abah? Ya iyalah, di sini mungkin masih belum tahu lah gimana kan kriteria sapi ini gimana, harus gimana, kita kan masih belum tahu. Jadi si perawat itu tahu betul, Mbak ya, seluk beluk sapi ini ya, Mbak ya?
Apakah mungkin si perawat ini pemilik sapi tersebut aslinya? Bukan, bukan. Oh bukan, Bukan, cuman dia paham. paham. Namun sekarang beliau ingin melestarikan budaya Madura yaitu karapan sapi. Nah, yang tadi itu Abah mengatakan melestarikan itu yang keren. Nah, kita sebagai warga Madura wajib melestarikan Harus cinta budaya Madura. budaya Madura. Kebetulan YouTuber Lokos ini asli Madura, bukan asli atau campuran dari Afrika. Demikian obrolan santai kami dengan Abah Abdus Salam, pemilik dari tim Big Boss. Semoga doa beliau yang tadi diucapkan, semoga Big Boss tadi akan menjadi tim yang sukses. Ya seperti yang dikatakan tadi, Big Boss, bos besar. Gitu Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Bincang-bincang kita sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya sekarang YouTuber Lokos sudah nggak penasaran lagi. Oh ya satu lagi. Sebenarnya Abah Abdus Salam ini bukan orang yang asing di para sesepuh karapan sapi. Walaupun beliau tidak berkecimpung di dunia karapan sapi. Beliau sudah sangat dikenal sekali di kalangan para sesepuh karapan sapi. Walaupun beliau di kuda besi, tapi berkecimpung di... Ditambahkan. Iya, silakan Abah. Ini tetap di bawah naungan Jetmatic Foundation. Oh, nah ini nih. Kapan hari saya pernah berkunjung atau grebek kandang Jetmatic. Nah, seperti di atas nih, nanti ya, klik. Seperti apa? Nah, ternyata Abah bilang ini masih ada hubungan family atau dengan Jetmatic, Bah? Ya. Jadi Jetmatic itu masih paman saya. Yang punya Hakiki itu paman saya. Oh, Haji Hakiki adalah paman Abah sendiri. Ya. Oh. Jadi kami masih tetap di bawah naungan Jetmatic Foundation juga. Wah, ini Big Jadi Boss. artinya Jetmatic Foundation buka cabang. Buka cabang Iya. gitu. Teman-teman, bukan kantor saja yang ada cabangnya, ternyata karapan sapi juga ada cabangnya. Nah, ini informasi keren nih. Ternyata Big Boss ini di bawah naungan Jetmatic Foundation, yaitu pemiliknya adalah Haji Hakiki, betul Pak ya? Oh, Jadi anak-anak perusahaan. anak perusahaan. Prabu Sakti, Big Boss, ini anak perusahaan dan Jetmatic Foundation. YouTuber Lokos ingin sekali mendoakan semoga sapi di belakang ini akan mengikuti jejak yang kemarin juara Presiden 2019, Jetmatic, keren. Terima kasih Abah atas waktunya. Semoga sukses dengan hobi pelestari budaya Madura ini. Semoga tidak salah pilih sesuai dengan keinginan Abah. Terima kasih Abah. Demikian obrolan kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Satu lagi share-nya. Oh ya, di sebelah subscribe itu ada lonceng. Tolong dipencet. Semoga kami terus bisa berkarya di dunia pariwisata dan kebudayaan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Situng Dere. Keren.